Pagi, siang, sore, malam yang terhormat Pak Untung. Perkenalkan, nama saya Gwendy Agnesia dengan NIM 2024 06020030 dan pada video ini saya akan membahas mengenai tugas kimia organik. Pembahasannya meliputi gugus fungsi, hibridisasi, isomer, dan sintesis kafein. Gugus fungsi sendiri bisa didefinisikan sebagai atom spesifik atau sekelompok atom dalam suatu molekul yang memberikan karakteristik senyawa organik serta bertanggung jawab dalam memberikan sifat-sifat khusus terhadap senyawa organik tersebut. Kemudian terdapat beberapa jenis-jenis dari gugus fungsi meliputi alkena yang memiliki ikatan rangkap 2 pada atom C, alkuna yang memiliki ikatan rangkap 3 pada atom C, alkana yang memiliki ikatan tunggal pada atom C, aren atau cincin aromatik, alkil halida, alkohol dengan gugus OH, eter dengan gugus O, monofosfat, difosfat, amina. Kemudian terdapat imina atau shift base yang memiliki ikatan rangkap 2 pada atom N dan C, nitril yang memiliki ikatan rangkap 3 pada atom N dan C, tiol, sulfida, disulfida, sulfoksida yang memiliki ikatan rangkap 2 pada S dan O, aldehid yang memiliki ikatan rangkap 2 pada C dan O atau gugus karbonil, keton yang memiliki ikatan rangkap 2 pada C dan O atau gugus karbonil. Kemudian asam karboksilat yang memiliki gugus karbonil dan gugus hidroksil, ester gugus karbonil, tioester memiliki gugus karbonil, amida memiliki gugus karbonil, asil klorida memiliki gugus karbonil, dan anhidrida asam karboksilat memiliki gugus karbonil. Hibridisasi. Hibridisasi adalah proses pencampuran orbital atom dengan energi yang berbeda seperti orbital S dan P. Tujuan dilakukannya hibridisasi adalah untuk membentuk orbital hibrida baru. Kemudian, hibridisasi terjadi pada atom pusat dalam suatu molekul ketika atom tersebut akan membentuk ikatan kovalen. Orbital merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam hibridisasi. Orbital adalah volume ruang yang terletak di sekitar inti atom, tempat kemungkinan terbesar ditemukannya atom. Orbital memiliki 3 bentuk, yaitu orbital S yang memiliki bentuk bulat atau spherical dengan inti atom di tengahnya, orbital P yang memiliki 2 ruang dan bentuknya seperti angka 8, dan orbital D yang memiliki 4 ruang dan berbentuk seperti daun clover. Orbital P memiliki 3 orientasi, yaitu 2px yang berorientasi pada sumbu X atau horizontal, 2py yang berorientasi pada sumbu Y atau vertikal, dan 2pz yang berorientasi pada sumbu Z. Kemudian pada gambar dapat dilihat bahwa terdapat kulit dari orbital. Arah panah energi menunjukkan bahwa semakin besar kulit, energi juga semakin meningkat. Kulit pertama memiliki kapasitas 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 18 elektron, dan seterusnya. Slide ini membahas tentang valence bond theory. Teori ini menjelaskan bahwa ikatan kovalen terbentuk saat 2 atom saling mendekat dan orbital masing-masing atom yang memiliki 1 elektron tidak berpasangan saling tumpang tindih. Contohnya, pada molekul H2, 2 atom hidrogen dengan orbital 1s saling bertumpang tindih dan membentuk ikatan sigma. Gambar ini menunjukkan bagaimana 2 orbital 1s mendekat, bertumpang tindih, dan akhirnya membentuk ikatan. Dengan tumpang tindih ini, ikatan sigma terbentuk ketika pasangan elektron atom H menjadi milik bersama kedua atom, sehingga molekul H2 terbentuk dan menjadi stabil. Terdapat beberapa jenis dari proses hibridisasi meliputi hibridisasi sp, hibridisasi sp2, dan hibridisasi sp3. Hibridisasi sp adalah proses ketika satu orbital s bergabung dengan satu orbital p membentuk 2 orbital hibrida atau s plus p. Sebagai contoh yaitu etuna atau C2H2. Etuna memiliki konfigurasi elektron karbon pada orbital 2s dan 2 elektron tidak berpasangan pada 2p. 1 elektron dari orbital 2s ditransfer ke orbital 2p sehingga menghasilkan 4 elektron tidak berpasangan. Karbon mengalami hibridisasi sp membentuk 2 orbital hibrid sp yang setara dan 2 orbital 2p yang tersisa dalam keadaan non-hibrid untuk membentuk 2 ikatan V dalam ikatan rangkap 3. Proses hibridisasi sp etuna membentuk geometri linear. Kemudian hibridisasi sp2. Hibridisasi sp2 adalah proses ketika satu orbital s bergabung dengan 2 orbital p membentuk 3 orbital hibrida atau s plus p plus p. Sebagai contoh yaitu etena atau C2H4. Etena memiliki konfigurasi elektron karbon pada orbital 2s dan 2 elektron tidak berpasangan pada 2p. 1 elektron pada orbital 2s ditransfer ke orbital 2p kosong sehingga menghasilkan 4 elektron tidak berpasangan. Karbon mengalami hibridisasi sp2 membentuk 3 orbital hibrid sp2
yang setara dan satu orbital 2p yang tersisa dalam keadaan non-hibrid untuk membentuk ikatan V dalam ikatan rangkap 2. Proses hibridisasi sp2 etena membentuk geometri trigonal planar. Yang terakhir yaitu hibridisasi sp3. Hibridisasi sp3 adalah proses ketika satu orbital s bergabung dengan 3 orbital p membentuk 4 orbital hibrida atau s plus p plus p plus p. Sebagai contoh yaitu metana atau CH4. Metana memiliki konfigurasi elektron karbon pada orbital 2s dan 2 elektron tidak berpasangan pada 2p. 1 elektron pada orbital 2s ditransfer ke orbital 2pz dan menghasilkan 4 elektron tidak berpasangan. Proses hibridisasi sp3 metana memiliki bentuk geometri tetrahedral. Lanjut pada pembahasan ketiga yaitu isomer. Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi struktur atau susunan atomnya berbeda, dan perbedaan struktur ini menghasilkan sifat fisik atau sifat kimia yang berbeda antar senyawa-senyawa tersebut. Berikut merupakan contoh isomer dari C7H16. Terdapat 9 bentuk isomer dari C7H16 meliputi N-heksana, 2-metilheksana, 3-metilheksana, 2,3 dimetilpentana, 2,2 dimetilpentana, 3,3 dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 3 etilpentana, dan 2,2,3 trimetilbutana. Kemudian, contoh isomer dari C6H14O alkohol. Terdapat 17 bentuk isomer dari C6H14O alkohol antara lain 1-heksanol, 2-metil-1-pentanol, 3-metil-1-pentanol, 4-metil-1-pentanol, 2,2 dimetil-1-butanol, 3,3 dimetil-1-butanol, 2,3 dimetil-1-butanol, 2-etil-1-butanol, 2-heksanol, 2-metil-2-pentanol, 3-metil-2-pentanol, 4-metil-2-pentanol, 2,2 dimetil-2-butanol, 3,3 dimetil-2-butanol, 3-heksanol, 2-metil-3-pentanol, dan 3-metil-3-pentanol. Lalu terdapat contoh isomer untuk C6H14O ether. C6H14O ether memiliki 16 bentuk isomer meliputi 1-metoksipentana, 1-metoksi-2-metilbutana, 1-metoksi-3-metilbutana, 1-metoksi-2,2 dimetilpropana, 2-metoksipentana, 2-metoksi-2-metilbutana, 2-metoksi-3-metilbutana, 3-metoksipentana, 1-etoksibutana, 1-etoksi-2-metilpropana, 2-etoksibutana, 2-etoksi-2-metilpropana, 1-propoksipropana, 2-propoksipropana, 1-isopropoksipropana, dan 2-isopropoksipropana. Lalu alasan mengapa C6H14O memiliki bentuk ether dan alkohol padahal rumus molekulnya sama. Seperti pada definisi isomer, rumus molekul yang sama belum tentu memiliki struktur maupun susunan atom yang sama. Pada C6H14O memang memiliki jumlah C dan H yang sama. Akan tetapi bila gugus OH yang menempel pada rantai karbon, maka disebut sebagai senyawa alkohol, dan bila gugus O yang menjadi penengah atau jembatan antar dua rantai karbon, maka disebut sebagai ether. Sebelum memasuki ke pembahasan keempat yaitu sintesis kafein, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kafein. Kafein atau 1,3,7 trimetilsantin merupakan jenis senyawa turunan alkaloid santin yang berasal dari tumbuhan dan biasanya ditemukan dalam kopi dan teh. Kafein ini memiliki efek menstimulasi sistem saraf pusat, sehingga dapat menghilangkan rasa lelah, rasa lapar, rasa kantuk, serta dapat meningkatkan daya konsentrasi dan memperkuat kontraksi dari jantung. Pada pembahasan ini, saya akan membahas mengenai sintesis kafein dengan menggunakan teobromin dengan metode pada suhu ruang. Alat yang diperlukan untuk sintesis kafein ini adalah labu alas bulat 5 ml, magnetic stirrer dan pengaduk magnetik atau dengan magnetic stirrer barnya untuk mengaduk, lalu neraca analitik untuk menimbang bahan, spuit atau siring 1 ml, stopper atau penutup labu, TLC plate atau pelat kromatografi lapis tipis, chamber TLC atau wadah pengembang TLC, lampu UV gelombang pendek, pensil, rotavapor atau alat penguap pelarut, pipet Pasteur, tabung reaksi, kapas, kaca arloji atau sendok kecil, alat ukur titik lele atau melting point apparatus. Lalu, bahan yang diperlukan untuk sintesis kafein ini adalah teobromin 0,05 gram, metanol atau MeOH 1,5 ml, natrium metoksida atau NaOMe
0,03 gram, metil iodida atau CH3I 0,6 ml, diklorometana atau CH2Cl2, air suling untuk ekstraksi 3 ml, natrium sulfat anhidrat atau pengering, standar autentik theobromine dan kafein, dan ion TLC yang mengandung diklorometana atau metanol dengan perbandingan 95:5. Kemudian kita masuk ke langkah pembuatan. Langkah pertama yaitu labu alas bulat 5 ml yang dilengkapi dengan pengaduk magnetik disiapkan. Kemudian 0,05 gram theobromine dimasukkan ke dalam labu dan 1,5 ml metanol atau MeOH ditambahkan. Perlu diketahui bahwa theobromine ini tidak larut dalam metanol. Lalu 0,03 gram natrium metoksida atau NaOMe ditambahkan, lalu perlahan diaduk selama 1 menit menggunakan magnetic stirrer. Penambahan natrium metoksida atau NaOMe diperlukan karena NaOMe adalah basa kuat yang dapat mendeprotonasi atom nitrogen pada theobromine. Meskipun theobromine tidak larut dalam metanol, penambahan natrium metoksida ini memungkinkan terjadi reaksi mendeprotonasi yang mengubah theobromine menjadi bentuk anion. Bentuk anion ini lebih larut dan lebih reaktif dan memungkinkan reaksi kimia lebih lanjut meskipun theobromine awalnya tidak larut dalam metanol. Lalu setelah diaduk, seluruh theobromine dipastikan larut dan larutan akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian 0,6 ml metil iodida atau CH3I ditambahkan menggunakan spuit 1 ml, dan tahap ini harus dilakukan di dalam lemari asam dengan menggunakan APD lengkap. Labu alas bulat ditutup rapat dan reaksi dimulai dengan pengadukan magnetik. Reaksi dipantau menggunakan kromatografi lapis tipis atau TLC pada menit ke-30, 60, dan 90. Serta dibandingkan dengan standar autentik. Proses pemantauan dengan TLC ini dilakukan dengan cara pertama, pelarut eluen diklorometana atau metanol dengan perbandingan 95:5 digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel reaksi berdasarkan polaritasnya. Kedua, sampel yang diambil pada waktu tertentu, misalnya menit ke-30, 60, dan 90 ini diaplikasikan pada pelat TLC lalu ditempatkan dalam chamber TLC yang mengandung eluen. Ketika pelarut naik melalui pelat, senyawa-senyawa dalam sampel akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda dan membentuk bercak-bercak pada pelat. Ketiga, bercak-bercak tersebut divisualisasikan menggunakan lampu UV gelombang pendek karena senyawa seperti kafein atau theobromine dapat menyerap radiasi UV dan memancarkan cahaya sehingga memudahkan identifikasi lokasi bercak. Terakhir, bercak yang terbentuk pada pelat TLC kemudian ditandai dan nilai faktor retensi atau RF dihitung dengan membandingkan jarak tempuh senyawa terhadap jarak tempuh pelarut. Nilai RF ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dengan membandingkannya dengan standar autentik kafein dan theobromine yang telah disiapkan untuk memastikan produk yang diinginkan terbentuk dan reaksi telah berjalan sesuai yang diinginkan. Berikutnya yaitu 1 ml diklorometana atau CH2Cl2 ditambahkan dan diaduk manual hingga produk larut. Lalu, larutan diambil menggunakan pipet Pasteur dan dipindahkan ke tabung reaksi. 3 ml air kemudian ditambahkan dan dikocok kuat-kuat. Fase organik atau lapisan bawah diekstraksi dengan menggunakan pipet Pasteur dan penyaringan dilakukan melalui natrium sulfat anhidrat dan kapas. Kemudian filtrat ditampung ke dalam labu dasar bulat 10 ml. Lalu 4 ml CH2Cl2 ditambahkan ke natrium sulfat untuk mencuci sisa-sisa produk dan larutan, kembali ditampung ke dalam labu. Lalu pelarut diuapkan kembali menggunakan rotavapor. Padatan putih berkilau yang terbentuk diamati dan titik leleh ditentukan dan dibandingkan dengan standar autentik atau titik leleh 234 sampai 236 derajat Celcius untuk mengidentifikasi produk sebagai kafein. Berikut merupakan mekanisme reaksi dari sintesis kafein dari theobromine. Pada gambar pertama ditunjukkan sintesis kafein dari theobromine. Theobromine memiliki satu atom nitrogen yang belum termetilasi atau berikatan dengan hidrogen. Reaksi ini menggunakan metil iodida atau CH3I dan natrium metoksida atau MeONa dalam pelarut metanol atau MeOH. Pada reaksi ini, gugus metil dari metil iodida akan menggantikan atom hidrogen pada nitrogen, menghasilkan gugus N-metil. Hasil akhirnya adalah kafein di mana semua nitrogen dalam cincin imidazol tersubstitusi oleh gugus metil. Lalu pada gambar kedua terjadi mekanisme substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Pertama, basa MeO mengambil proton atau H+ dari nitrogen pada theobromine, menghasilkan nitrogen bermuatan negatif. Nitrogen bermuatan negatif ini kemudian menyerang atom karbon pada metil iodida atau CH3I melalui serangan nukleofilik. Pada saat bersamaan, ikatan karbon iodin putus dan ion iodida atau imin terbentuk sebagai produk samping. Produk akhirnya adalah kafein bersama dengan hasil samping yaitu natrium iodida atau NaI.
Sekian untuk pemaparan tugas kimia organik saya. Terima kasih atas perhatiannya.